Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperlihatkan hasil karya kami sebagai warga Kabupaten Bandung. Kepedulian kami terhadap lingkungan sampah, sehingga terciptalah sebuah alat yang kami buat bersama anak kami, Bang Jack. Ini saya namakan insinerator portable bedas, di mana insinerator ini terinspirasi dari berbagai alat pengolahan sampah, pemusnah sampah yang pernah kami buat, sehingga muncul satu alat ini yang saya namakan insinerator portable bedas, di mana insinerator ini praktis, mudah, murah, dan ini bisa dibawa kemana saja. Dan hari ini saya juga akan mempraktekkan, malam ini saya akan mempraktekkan membakar sampah di dalam gang, yang gangnya itu sempit, yang hanya berukuran 90 lah, kurang lebih 90 cm. Nah, ini saya menciptakan ini, membuat ini bersama anak saya sendiri, bukan salah satu siswa SMK ya, salah satu SMK kelas 1 ya kalau dulu, sekarang kelas berapa namanya, kelas 10 ya, kelas 10. Nah, kebetulan beliau juga sudah lihai, sudah piawai dalam merencanakan dan pengelasan. Nah, nanti akan dijelaskan bagian-bagian dari insinerator ini seperti apa. Yang pasti insinerator ini saya ciptakan, saya buat tidak asal, melakukan hasil kajian eksperimen ya, berulang-ulang, karena memang saya salah satu penggiat yang dari 2013 lah di bidang lingkungan hidup, khususnya persampahan. Saya juga berusaha di bidang teknik, sehingga dari bagian-bagian semua itu ya kita coba buat tercipta satu alat yang namanya ini. Nah, karena apa? Fungsi dari insinerator ini adalah untuk alat pemusnah sampah residu, di mana sampah residu ini sulit ya, kalaupun diolah akan merugi dan lain sebagainya. Nah, maka kalau dibuang juga memakan biaya ya, tahun itu bisa puluhan miliar ya satu daerah kan, untuk hanya untuk membuang sampah. Nah, maka saya mencoba ini akan sangat cocok sekali untuk di tingkat sekolah, mall, perkantoran, hotel, di mana tidak perlu lagi TPS. Konsep saya adalah bagaimana memusnahkan sampah itu dari hulunya. Kalau saya umpamakan, jangan kalau mau menutup air, jangan dari kolamnya, tapi dari lubang airnya gitu. Nah, sumber sampah itu adanya di mana? Sekolah, perkantoran, mall, pasar, hotelan ya. Nah, itu adalah sumber sampah. Maka di mana sumbernya? Ke tempat yang harus sampah. Itu nanti akan dijelaskan oleh fungsi dari bagian-bagian dari ini apa saja. Ya baik, jadi pertama kita ada di sini ada yang namanya manhole. Manhole ini berfungsi untuk memasukkan sampah, dan ini ada namanya damper. Damper ini berfungsi untuk menghalangi asap. Jadi ketika memasukkan sampah, si asap tidak langsung nyembur keluar ya. Nah, dan di bawah ini kita ada termometer. Jadi kita bisa mengetahui berapa panas yang dihasilkan dari mesin ini. Kemudian di bawah ini kita ada manhole lagi, berfungsi sebagai pengeluaran debu hasil pembakaran, dan bisa juga digunakan untuk sebagai awal pembakaran sampah. Dan di sini ada tabungnya. Tabung ini berukuran diameternya 60 cm dengan tinggi dari sini sampai atas kisaran 130 cm. Nah, di sini kita ada cerobong berukuran pipa 3 in, dan tebal tabung ini berkisaran di 6 mm ya. Nah, kemudian di sini kita ada tabung oli. Tabung oli ini berfungsi sebagai pembantu pembakaran, tidak apa-apa ya, karena ini hanya untuk membantu membesarkan api, tidak apa-apa. Dan tabung ini menggunakan bahan bakar oli bekas.
kemudian di sini kita ada tabung airnya. Tabung air ini berfungsi untuk menyerap kotoran-kotoran yang masuk melalui cerobong ini. Dan kemudian di sini kita ada blower. Blower ini fungsinya untuk meniup angin supaya api menjadi lebih besar. Dan kemudian kita di sini ada shower ya, berfungsinya untuk membersihkan asap. Jadi menggunakan air membersihkan asap dan menggunakan pompa air yang ini. Nah, setelah itu kita ada ini inverter, berfungsi untuk dan di sini ada inverter berfungsi untuk mengatur pelan kecilnya angin. Nah, ini pelan, ini kencang. Bisa kita atur ya. Jadi pelan kencangnya angin dapat mempengaruhi besar kecilnya api yang ada di dalam. Baik, cara kerja dari tabung oli bekas ini yaitu kita buka dulu kerannya dikit sehingga oli keluar dalam jumlah yang sedikit. Kemudian kita nyalakan blower sehingga blower ini menghasilkan molekul-molekul kecil yang dapat menjadi burner, sehingga api yang berada di dalam tabung ini akan menjadi lebih besar dengan panas yang maksimal bisa mencapai kisaran 1000 derajat lebih. Ya, jadi kali ini kita akan mencoba mempraktikkan insinerator portable ini. Ya, bisa kita lihat di sana ada tumpukan sampah. Nah, kali ini kita akan coba membakar sampah residu ini. Jadi yang pertama kita masukkan dulu sampah ke dalam mesin ini. Setelah sampahnya sudah kita masukkan, kita akan membakar di bagian bawahnya. Kita nyalakan di bagian bawahnya. Ini bukti proses pembakaran sudah terjadi, dan kita akan coba lihat apakah filter asap ini berfungsi atau tidak. Nah, bisa kita lihat asap yang dihasilkan dari cerobong ini lebih sedikit. Asap sudah mulai sedikit, dan ini membuktikan bahwa filter asap ini berfungsi dengan baik. Sampah yang makin bertambah yang dimasukkan ke dalam insinerator portable ini akan menghasilkan asap yang lebih banyak. Karena itu kita akan coba pasangkan cerobong ini. Yes. Pembakaran sudah mulai normal ya. Nah, kalau sudah mulai normal seperti inilah hasilnya.
kan. Jadi tahap pertama memang ada proses pembakaran untuk kesempurnaan panas ya. Nah setelah pembakaran seperti ini, maka ini yang terjadi pemanasan. Nah ini apinya seperti ini ya di dalam. Nah ada seperti ini. Jadi si sampah itu tinggal masuk ya. Nah seperti itu, coba didekatkan. Nah, seperti inilah tungkunya ya. Di dalam itu seperti ini kondisinya. Ampere sudah mulai naik ke berapa? Itu apa? Ada termometer. Suhu sudah mulai naik. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, maka sampah tinggal masuk. Terus continue ya. Sampai proses pemilahan ya. Pada saat proses pemilahan untuk dibakar, ini si sampah terus masuk. Ya, jadi jangan ditumpuk dulu sampai banyak, langsung aja masukkan ke sini. Kalau ini ditutup, seperti ini ya. Jadi ini ada hasil asap-asap kebocoran sedikit. Seperti ini kondisinya. Kita bisa lihat nanti cerobongnya seperti apa. Coba ini ditutup dulu ya. Cerobongnya karena catnya masih baru ya, jadi siapa namanya, cat terbakar menghasilkan asap dari bodi. Ini sudah ke proses pembakaran yang menuju sempurna. Jadi kalau pemanasan sudah seperti ini, panas suhu sudah mencapai 300 ke atas, maka si sampah tinggal kita masukkan. Sudah ini ada bekas ini ya, coba maaf, ada pempar, ada bekas nasi ya. Jadi kalau kita malas memilih, dia masukkan. Jadi dalam kondisi panas sudah seperti ini ya, sampah apapun bisa masuk, pempar segala macam bisa masuk ke sini ya. Pengapian di bawah dikontrol. Suhu terus naik berapa? 500. Ini suhu sudah naik 500 derajat ya. Kalau kita pegang begini, ini cuma hangat ya. Ini cuma hangat. Ini sudah berisi sampah, ada pempar, ada nasi ya. Nah, tinggal masukkan. Dan semakin panas, maka asap yang dihasilkan akan semakin berkurang. Bisa kita lihat nih, tadi ada asap-asap di baru-baru itu kan. Nah, karena panasnya sudah bagus ya, kita tinggal masukkan sampah-sampah berikutnya. Jadi sampah basah pun seperti pempar tidak ada masalah lah. Kalau sudah panasnya sudah mencapai 500 lebih. Nah, inilah jadi insinerator portable bedas ini sangat bedas untuk mengolah sampah residu yang lembab dan basah ya. Ya, karena makan bedas bertenaga kuat. Jadi kita bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Jika panasnya sudah sempurna seperti ini, selesailah sampah basah pun ya, kayak pempar dan sebagainya. Nah, kalau sudah panasnya tinggi nanti akan mencapai sampai 1000 lebih, sampah apapun masuk. Nah, jika saat pengapiannya sudah seperti ini, pemanasan sudah seperti ini, kita ini tidak dengan menjalankan filter, tapi asap sudah tidak ada. Kita tidak jalankan filter, yang kita jalankan adalah blowernya saja ya. Jadi meniupkan, dibantu oleh bekas ya. Kita bantu oleh bekas. Nah, panasnya sudah seperti ini, ampere terus. Suhu termometer sudah semakin naik. Berapa nih? 620. Sudah ke 620 ya. Itu sudah naik terus. Jadi asap pun sudah tidak ada, padahal kita sudah tidak pakai filter lagi. Di cerobong di sana sudah tidak ada asap. Ya, tidak ada asap. Cerobong bisa. Padahal kita sudah tidak jalankan itunya filternya ya, air showernya.
Nah, kalau sudah begini ini udah nyaman pembakaran. Tinggal kita masukkan sampah apa saja. Ya, sampah apa saja ya kita masukkan. Apa saja kita masukkan ya. Apa ini terus tinggal kita masukkan terus menerus, tapi kita pakai alat ya untuk memasukkannya dengan seperti saya ini nih. Ini ya, kita masukkan saja. Tuh, bang. Mana? Ini belum masuk nih. Ya. Kita jajal. Kita masukkan. Nah. Jadi seperti ini ya. Setiap pemasukan pasti ada pembakaran lagi, ada unsur asap lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi ini panasnya sudah sangat tinggi, sangat kuat, jadi sampah apapun kita bisa masuk. Nah, bayangkan saya bakar sampah di dalam gang yang lebarnya cuma 90 cm ya. Jadi ini sangat aman. Proses pembakaran bisa di gang 90 cm, kiri kanan rumah sempit ya, berhimpitan bisa ya, apalagi kalau ini ditempatkan di tempat yang tertentu gitu. Jadi dengan menggunakan insinerator portable beras ini kita tidak memerlukan lahan yang besar. Yang jelas proses pembakarannya itu kontinu ya. Bisa lihat api begitu menyala dengan bagus, sempurna ya. Proses seperti itu kita masukkan segala macam, tadi ada karet apa segala macam, karena yang namanya percobaan ya memang harus yang ekstrim ya. Sampahnya itu yang luar biasa gitu, jangan cuma kertas kayak gituan sih, tidak begitu menghasilkan asap. Ini ada sampah atau asap yang besar apapun kan gitu, tapi kita proses melakukan pembakaran tidak menghasilkan asap yang terlalu besar. Ini bayangkan, ini suhu terus naik tuh. Terus naik, memanfaatkan ini ya. Ini di atas asapnya bisa kita lihat sudah tidak ada, karena dengan proses pemanasan yang tinggi maka asap itu akan berkurang. Sisa asapnya pun kita bersihkan lagi dengan filter air yang seperti tadi, kita gunakan shower ya. Air sampah-sampahnya diikat, kotoran-kotorannya diikat ya. Nah kalau sudah seperti anak, jadi pamper apapun masuk saja ya. Dan kita membakar ini kembali, bayangkan membakar di dalam gang ukuran 90 cm kiri kanan rumah. Kita siap membakar sampah berkarung-karung ya, berkintal-kintal dalam satu hari sambil isi dulu ya, dan aman, jauh dari kebakaran dan sebagainya. Jadi asap ini bisa berkurang dengan dua cara. Pengapian yang cukup tinggi, yang sangat besar ya. Ini belum maksimal, ini baru mencapai berapa? 700 ya? Berapa? 700 ya. Ini bisa mencapai makin lama makin sangat tinggi ya. Nah ini kita tadi menggunakan ban solar, oli bekas dicampur solar. Jadi ini prosesnya ini aja. Kalau kita ingin lebih besar lagi apinya, lebih panas lagi, kita buka lagi ya. Kita turunkan, coba dekatkan. Nah cukup segini saja ya. Ini oli bekas ini ya, kalau boleh campur solar apa saja, ini hanya untuk mempercepat proses pemanasan ya. Ingin lebih cepat misalkan membakarnya, maka berubahlah ketika ini dijalankan bahan bakarnya ya, dengan kecil seperti ini. Ini bisa kita lihat burnernya seperti apa. Ini tetap menyala di posisi bawah. Nah, ya. Nampak? Ya. Coba di atas. Nyaris tidak ada asap ya. Nyaris tidak ada asap ya. Hanya gemuruh burner aja nih, api di dalam itu sangat tinggi sampai berbunyi seperti ini ya.
zat merah. Aman, karena kita sudah perhitungkan dari ketebalannya apa dan sebagainya. Jadi saya tidak mau sembarang seperti orang pakai drum, ya, bahaya itu. Jadi insya Allah lah 10 tahun bertahan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk menangani problem persampahan di daerah kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, tidak lepas dari kemampuan kami. Kami juga menilai ini masih ada yang harus lebih disempurnakan lagi, kami sudah evaluasi. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Cuma dengan seperti ini bisa kita lihat sendiri bahwa proses pembakaran ini sudah berjalan, tidak ada persoalan dan tidak ada pelanggaran undang-undang di sini. Jadi asapnya sudah selesai, baunya sudah hilang, racun-racun dalamnya sudah selesai. Artinya kita tidak melanggar lagi undang-undang. Dan ini bisa menyelesaikan sampah di sekolah RW, sekolah, perkantoran, ya, dan mudah dijalankan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beras.